Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tentang 13 cara agar dia menjadi jodoh kita dalam Islam. Cinta merupakan fitrah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kemurnian dan kesucian cinta dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Berbicara perihal jatuh cinta dalam Islam, tentu sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki memiliki kecenderungan perasaan khusus kepada lawan jenis. Perasaan itu adalah cinta yang merupakan sebuah kewajaran karena memang Allah telah mengaruniakan rasa suka, sayang, cinta, dan lain sebagainya untuk kita semua. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan bisa subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai permasalahan kehidupan, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami di nomor 082337371075. Seringkali kita dihadapkan pada fenomena di mana seseorang jatuh cinta tetapi jodoh yang diinginkan belum juga datang atau malah sudah keburu berjodoh dengan orang lain. Maka dalam Islam pandangan mengenai jodoh merupakan rahasia Allah, namun tentunya sebagai manusia kita tidak dianjurkan untuk berdiam diri tanpa melakukan usaha apapun. Misalnya dengan 13 cara agar dia menjadi jodoh kita dalam Islam berikut ini. 1. Memperbaiki diri. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki diri. Sebab tentunya Anda sudah sering mendengar istilah bahwa jodoh adalah cerminan diri kita. Oleh karena itu, tentunya jika kita belajar untuk memperbaiki diri, maka tentu Allah akan mempersiapkan jodoh yang terbaik bagi kita. Maka dari itu tidak ada salahnya dan dianjurkan untuk berusaha memperbaiki diri sembari memohon semoga Allah mendatangkan jodoh kita. Bisa jadi Allah belum mempertemukan dengan jodoh kita sebab kita belum sepenuhnya pantas untuk membangun kehidupan rumah tangga dalam sebuah pernikahan bersama orang lain. Yang kedua, berdoa dengan kesungguhan hati. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Dengan doa, segala sesuatu bisa berubah. Hal ini juga berlaku bila Anda ingin seseorang yang Anda cintai bisa terus ingat dan terkenang kepada kita. Sekalipun orang tersebut tidak pernah memiliki perasaan yang sama, tak sedikit orang yang telah membuktikan kekuatan doa. Doa yang dilafalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan akan sampai ke langit dan insya Allah akan terkabul suatu saat nanti. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Artinya, Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahi doa kalian. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Ketiga, meningkatkan takwa. Bertakwa merupakan salah satu cara menunjukkan kesungguhan hati kita bahwa memang kita benar-benar menghendaki si dia menjadi pendamping hidup kita. Sehingga tentunya dengan demikian akan semakin memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Yang keempat, berzikir dengan mengingat Allah. Salah satu kekuatan dari berzikir adalah membuka pintu-pintu rizki. Mungkin saja dengan berzikir salah satu pintu rizki yang dibukakan oleh Allah adalah kemudahan untuk bertemu dengan jodoh kita dan kelancaran untuk menuju ke jenjang pernikahan. Berzikir merupakan upaya-upaya untuk selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, maka kita akan selalu juga diingat Allah. 5. Memohon ampun. Memohon ampun kepada Allah merupakan upaya untuk dapat mendekatkan jodoh kepada diri kita. Langkah paling mudah dalam mohon ampun adalah dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesepitannya,
dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Sama halnya dengan berzikir, salah satu keutamaan istighfar adalah Allah akan memberikan kelapangan dalam setiap kesulitan dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap kesulitan, bahkan termasuk jika kita merasa kesulitan dalam menemukan jodoh kita. Yang keenam, memperbaiki pergaulan diri. Salah satu cara mendekatkan diri dengan jodoh kita dengan memulai mencoba memperbaiki diri dengan jalan memperbaiki lingkungan. Sebab lingkungan pergaulan akan membentuk karakter seseorang. Dengan lingkungan yang baik, maka tentu akan dapat membentuk karakter seseorang juga akan baik. Sebaliknya, lingkungan yang buruk akan membentuk karakter seseorang juga sama buruknya. Yang ketujuh, meminta restu orang tua. Doa orang tua merupakan sesuatu hal yang tentunya akan mustajab. Oleh sebab itu, kita boleh saja berharap bahwa ia adalah jodoh kita, namun jangan lupa untuk meminta restu dan doa dari kedua orang tua, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kita dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab doa orang tua sangat besar maknanya di hadapan Allah. Yang kedelapan, meminta saran orang yang paham agama. Jika kita kesulitan cari pasangan hidup secara mandiri, mintalah seseorang yang paham agama untuk mencarikan kita seseorang yang siap untuk menikah juga. Berikanlah kriteria yang kita inginkan kepada orang tersebut. Proses yang akan berlangsung ini dinamakan dengan ta'aruf. Sebab mereka yang tahu ilmu agama tentu lebih memiliki pengetahuan dan dapat menyarankan hal yang terbaik bagi kita. Yang kesembilan, sholat tahajud. Salah satu waktu mustajab berdoa adalah pada sepertiga malam. Dalam usaha mendekatkan jodoh, rutinkanlah sholat tahajud dan berdoalah dengan sungguh-sungguh setelahnya mengenai keinginan kita untuk dipertemukan dengan pasangan hidup kita. Yang ke-10, jauhi zina. Jangan sampai hasrat untuk memiliki seseorang menjadikan kita buta dan menghalalkan segala cara, termasuk juga dengan zina. Sebab jelas sekali bahwa perbuatan zina adalah sesuatu yang amat dibenci Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang selanjutnya yang ke-11 adalah pantaskan diri. Setelah semua usaha yang telah dilakukan, maka saatnya memantaskan diri kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Kepasrahan ini bukan merupakan bentuk keputusasaan, namun lebih kepada bentuk penyerahan diri kepada Allah atas apapun yang nanti menjadi kehendaknya. Yang ke-12, berusaha. Jangan lupa juga untuk tetap berusaha meraih tujuan dan harapan Anda sesuai dengan ajaran agama Islam, serta tentu dengan jalan dan cara yang baik. Maka tentu insya Allah juga akan mendapatkan hasil akhir yang baik juga. Dan yang terakhir yakni jangan memaksakan diri. Jika memang pada akhirnya ia yang kita harapkan bukanlah jodoh kita, maka jangan memaksakan kehendak kita. Sebab yang tahu apa yang terbaik bagi kita hanyalah Allah. Yang menurut kita baik belum tentu di hadapan Allah baik juga. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.